dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu menghitung harga pokok pesanan dengan metode job order costing. Nah, ciri-cirinya adalah prosesnya tentunya berdasarkan pesanan. Yang paling mudah diingat intinya adalah job order costing ini tanpa adanya persediaan. Nah, untuk menghitung harga pokok ini itu penjumlahan dari semua sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, baik perhitungannya di muka maupun perhitungannya di belakang nanti. Kemudian ini proses kerjanya sangat mudah. Proses kerjanya itu terdiri menerima pesanan, kemudian mengerjakan pesanan, dan yang terakhir adalah menyerahkan pesanan. Nah, dokumen yang paling sering digunakan dalam JOC ini adalah kartu harga pokok pesanan. Kayak gimana? Nah, di sini adalah kartu harga pokoknya terdiri kartu harga pokoknya, covernya, kemudian rincian nomor pesanan pemesan dan harga produknya. Kemudian tentunya yang paling penting adalah kolom bahan baku, kolom tenaga kerja, dan kolom biaya overhead pabrik. Nah, kalau kita isi secara acak seperti ini, ya, ini adalah jenis produknya pemesanan kartu undangan dipesan oleh PT Rimendi sejumlah 5.000 eksemplar dengan harga 5.000 per eksemplarnya. Nah, itu cara pengisiannya. Nah, kita langsung saja kepada aliran biaya. Aliran biaya ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya, di mana pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan pembebanan overhead pabrik semuanya dimasukkan ke dalam work in process atau barang dalam proses. Kemudian nanti ada dua hasilnya, yaitu barang jadi yang dialihkan langsung ke persediaan barang jadi, dan barang setengah jadi itu masukkan ke dalam persediaan barang dalam proses. Nah, barang yang sudah jadi itu dihitung harga pokok penjualannya, sedangkan barang yang masih dalam proses atau setengah jadi itu dimasukkan ke dalam periode berikutnya untuk diproses kembali. Nah, barang yang sudah jadi setelah dihitung harga pokok penjualannya itu langsung dijual atau diserahkan kepada pemesan, ya. Nah, ini ada salah satu contoh kasus di mana PT Anaking memesan produk X sebanyak 10.000 unit. Ingat, 10.000 unit. Dengan spesifikasi bahannya adalah 2 unit bahan A seharga 1.500 per unitnya, dan bahan B 3 unit senilai 1.750 harganya, ya. Kemudian tarif tenaga kerja adalah 12,5 jam, tarifnya adalah Rp250 per jamnya. Untuk overhead pabriknya ini dibebankan tarif 80% dari bahan baku. Maka dengan kasus seperti ini, kalau kita masukkan ke dalam kartu harga pokok pesanan, kita hitung dulu ya biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya di sini adalah 2 unit bahan A dikali jumlah unit 10.000, ya. Kemudian berarti jumlah unitnya adalah 20.000. Lalu dikalikan tarif 1.500 sehingga jumlahnya adalah 30 juta. Begitu juga dengan bahan B, 3 unit bahan B dikalikan jumlah pesanan 10.000 unit, kemudian dikalikan 1.750 per unitnya. Nah, lalu untuk tenaga kerja di sini adalah 12,5 jam dikali jumlah pesanan 10.000 unit, kemudian dikalikan tarifnya Rp250 per jamnya. Kemudian untuk pembebanan bahan bakunya di sini adalah tarifnya 80% dikalikan total biaya bahan baku. Sehingga kalau kita hitung semuanya, kemudian kita masukkan ke dalam kartu harga pokok pesanan, nah seperti ini, ya. Jangan lupa covernya diisi dulu nama pemesan, jumlah pesanannya 10.000 unit, kemudian tanggal dan akhir pemesanan. Kemudian jangan lupa nama pemesannya siapa, kemudian harga per unitnya tadi 25.000, kemudian dia sudah bayar uang muka 25%, sehingga sisanya 187.500.000 rupiah. Kalau hitungan tadi kita masukkan ke dalam kartu harga pokok, biaya bahan baku tentunya, bahan A itu sejumlah 20.000 unit dengan jumlahnya adalah 30 juta. Sedangkan bahan B 30.000 unit dengan jumlahnya adalah 52.500.000. Dari mana? Dari 30.000 dikali 1.750 rupiah per unit yang hitungannya tadi. Sehingga kalau dijumlah biaya bahan baku ini adalah 82.500.000. Begitu juga dengan tenaga kerja. Tadi 12,5 jam dikali 10.000 unit hasilnya adalah 125.000 dikali 250 per jam tarifnya
sehingga diperoleh 31.250.000. Kemudian overhead pabrik di sini adalah 80% dikali total biaya bahan baku, berarti 80% dikali 82.500.000, hasilnya adalah 66 juta. Sehingga kalau di total semuanya itu 179.750.000. Lalu untuk menghitung harga pokok per unitnya tinggal dibagikan saja dengan jumlah pesanan sehingga diperoleh Rp17.975 per unitnya. Nah, itu mungkin perhitungan daripada job order costing yang dimasukkan ke dalam kartu harga pokok pesanan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.